Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa alhamdulillahilladzi abrazana akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihil bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsiran. BKM Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurus, juga Yayasan As-Salam, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid As-Salam. Anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan orang tua kita, para guru kita, para sepuh kita terus diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan segala langkahnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah jadikan aktivitasnya mizanil hasanat, catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus malam hari ini kita duduk di Masjid As-Salam di luar, angin lumayan dan turun hujan, maka kita bersyukur pada waktu yang sangat baik di mana Rasul mengingatkan kita bahwa ketika ada turun hujan fadlullah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita lanjutkan pada kajian kitab kita Riyadhus Shalihin, tamannya orang soleh, min kalami sayyidil mursalin, yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Namun sebelumnya kita doakan orang tua kita yang sudah punya saham kebaikan di Masjid As-Salam ini, peduli dengan Masjid As-Salam ini, yang sudah tiada Allah kumpulkan bersama para anbiya, para nabi, wassalihin dan orang-orang soleh, wassiddiqin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berikan nikmat limpahan rahmat di alam kuburnya, yang sehat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan karunia dan rahmatnya sehingga kita duduk di Masjid As-Salam ini, Allah jadikan kita min ahlil ilmi. Allah anugerahkan kita keilmuan, dan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas terkait al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah berikan hidayah, Allah anugerahkan satu keyakinan, dia bisa selamat dengan muslim lainnya dengan cara salimal muslimuna min lisanihi, dengan cara menyelamatkan lisannya, wa yadihi, dan dengan tangannya. Maka menyelamatkan diri baik individu ataupun secara komunal ini membutuhkan keyakinan Allah selamatkan kita dari lisan dan tangan kita. Maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn Khattab itu gelisah luar biasa sehingga mencemaskan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul panggil Umar, ta'al, Umar sini. Atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang tadi datang? Siapa yang tadi bertanya? Karena orang yang datang ini syadidu bayad sya'ri, rambutnya hitam, rapi, tapi la yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan orang ini dari perjalanan jauh, muka belum kucel, masih fresh, baju belum lecek, berarti baru pakai ya. Tapi sayangnya baik Umar ibn Khattab maupun sahabat lainnya wala ya'rifuhu ahadun, ya Umar ya sahabat lainnya wala ya'rifuhu ahadun, nggak ada yang kenal nih sama orang ini, nggak ada yang tahu. Orang kalau misalnya tidak kelihatan dari perjalanan jauh, oh berarti orang dekat nih. Kalau orang dekat berarti tetangga nih, satu RT ini, satu gang ini. Harusnya kalau satu RT, satu gang paling kagak ada yang kenal, paling kagak ada yang tahu nih. Sebab la yura alaihi asarus safar, dia tidak terlihat dari perjalanan jauh, terlihat asing, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Maka Umar kemudian menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan Nabi kepada Umar terkait siapa yang datang. Ini boleh jadi kalau kita Jumatan di Masjid As-Salam, kadang kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk.
menjalankan apa yang disampaikan Rasul, idza dakhala ahadakumul masjid, kalau kalian masuk rumah Allah, fala yajlisanna ahadukum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalliya raka'ataini, salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid kita begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan kita nggak kenal, sebelah kiri kita juga kita nggak tahu. Kalau nggak kenal dan nggak tahu, jangan-jangan itu Jibril, jangan-jangan itu malaikat Jibril, atakum yu'allimu dinakum, yang datang untuk memberikan pelajaran, peringatan buat kita. Maka Umar menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nabi menegaskan, atakum Jibril, telah datang Jibril kepadamu, atakum liyu'allima dinakum, dia datang kepadamu untuk mengajarkan terkait agamamu. Maka ada yang disampaikan Jibril alaihissalam hina salahu anil Islam, ketika ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya, faqala, dan Rasul kemudian menegaskan. Kita baca sama-sama, bismillahirrahmanirrahim, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul mengingatkan pertemuan beliau dengan Jibril alaihissalam, mengingatkan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, seorang yang kemudian beriman kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, selamat lidah dan tangannya, maka dia selamat dengan orang-orang tercintanya. Maka untuk selamat itu Nabi mengingatkan, antashhada alla ilaha illallah, ada syahadah. Syahadah ini bentuknya persaksian. Syahadah ini bentuknya melihat langsung dengan indera kita. Artinya bukan hanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita mempersaksikan, memproklamirkan bahwa apa yang kita yakini, yang kita ucapkan, itu Allah mengetahui. Contoh, kalau udah doa, kita seakan-akan yakin betul Allah dekat dengan kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah mendengar doa kita. Dengan hakul yakin, dengan sangat yakin, doa kita tersampaikan kepada Allah, karena Allah tidak tidur, Allah tidak tuli, Allah mendengar apa yang kita panjatkan. Berbeda ketika kita melakukan kesalahan. Berbeda ketika kita tahu ini kekhilafan. Kita tidak begitu meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak begitu meyakini diri kita
bahwa Allah sedang memperhatikan. Makanya la yazni zani illa fahuwa mu'min. Kalau ada orang Islam itu melakukan asusila, sebetulnya dia tidak beriman. Imannya hilang. Wala yasriku syarik illa fahuwa mu'min. Ketika seorang yang meyakini keberadaan Allah, tapi dia kemudian mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, maka sebetulnya dia mengambil itu dalam keadaan tidak beriman. Perlakuannya, apa yang dilakukannya sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa Allah sedang memperhatikan dia. Berbeda ketika sedang berdoa. Kalau doa kita yakin betul, tapi begitu kita melakukan kekhilafan, kita seakan-akan pura-pura nggak tahu. Inilah yang disebut dengan Nabi antashhada, persaksian. Makanya kalau ada jenazah terbaring, itu ada ahli waris atau keluarga yang kemudian memberikan muqaddimah, meminta maaf jika ada hal yang terkait kesalahan kehilafan, meminta untuk berdiskusi ketika ada hutang piutang. Ini biasanya di akhir ditutup dengan syahadah. Biasanya imam atau yang mendoa itu melakukan syahadah, ya, alihadal mait fi muamalatihi min ahlil khair. Apakah jenazah ini dalam bermasyarakat, bersosial adalah orang-orang baik? Jamaah jawab khair, khair. Itu namanya syahadah. Ada pengumuman di Masjid As-Salam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil Allah fulan bin fulan. Itu biasanya kita datang. Kenapa datang? Kebiasaan ketika ada orang yang mendapatkan musibah, kita datang bertakziah. Sebetulnya dalam takziah ini bukan hanya takziah, tapi Rasul memberikan syahadah, persaksian bahwa man syahidal janazah, siapa yang menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, janazah ini, falahu qirat, dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidal janazah, dan siapa yang menyaksikan jenazah, wa yusalli alaih, kemudian ikut mensalatkan, wa yudfin, kemudian ikut menguburkan, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Artinya di sini takziah kita yang mungkin tradisi berubah menjadi nilai ibadah ketika kita melakukannya dengan persaksian. Datang, mendoakan, bahkan melihat wajahnya sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Mengantarkan ke peristirahat terakhir sambil mengucapkan wa ana bihi lillah. Hari ini mungkin beliau, nanti mungkin bisa saja kita. Ketika dimasukkan ke liang lahat, kita mengucapkan bismillahi wadu'naka wa ala rasulillahi sallamnaka. Atas nama Allah aku ikut menyaksikan diletakkan jenazah. Wa ala rasulillahi sallamnaka.
dan salam salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya persaksian. Maka kita bisa selamat dengan lidah dan tangan kita kalau kita kemudian melakukan syahadah, persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di sana ada dorongan, alhamdulillah. Bahwa di sana ada hidayah, alhamdulillah. Maka persaksian ini kita merasa bahwa anta budallah ka'annaka tarahu, bahwa kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Fa in lam takun tarahu, sekalipun kita tak mampu melihat Allah, tak mampu merasakan Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat dan memperhatikan kita. Kita belum lupa ketika ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah, ini tidak menyusukan Rasul. Karena terbiasa ketika ada anak yang lahir disusukan oleh orang yang baik budi pekertinya, biasanya Bani Sa'ad. Maka ketika datang Bani Sa'ad, ya kan, hadir bersamanya Halimatus Sa'diyah. Dan kita tahu bahwa yang menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Ketika Halimah datang terlambat karena kondisi ontaknya yang melemah, orang lebih dulu datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di awal penasaran untuk menyusukan baginda kita Rasul Muhammad, tapi tidak jadi karena Rasul tidak ada bapaknya, yatim. Biasanya kalau yatim bayarannya kecil. Maka Halimah orang yang terakhir yang kemudian ingin menyusukan Rasul, tapi karena Rasul yatim, maka mohon maaf tidak jadi menyusukan. Tapi hasil negosiasi beliau dengan suaminya, yang kemudian daripada nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa bayarannya kecil. Di awal Halimatus Sa'diyah tetap ingin mendapatkan bayaran dari menyusukan, hasil jasa menyusukan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di perjalanan, seiring berjalan, Halimatus Sa'diyah malah tidak mau dibayar. Bahkan ketika sudah 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun full, Halimatus Sa'diyah meminta izin kembali kepada Aminah agar Rasul dikembalikan oleh Halimah untuk kemudian dididik, dirawat oleh beliau. Ini artinya bahwa persaksian boleh jadi di awal, itu sulit untuk kita tak mampu merasakan, tapi fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Ini kan hujan nih, kalau yang nggak bawa payung, waduh, nggak bawa payung. Yang nggak bawa jas hujan, waduh, jas hujan diturunin. Kita mungkin diberikan satu kesulitan, tapi kesulitan itu kemudian memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Kan nggak ada sejarahnya gara-gara ke Masjid As-Salam kita sakit, nggak ada. Nggak ada sejarahnya gara-gara jamaah di Masjid As-Salam sakit, nggak ada. Hanya saja mungkin kita merasa kesulitan, tapi di antara kesulitan itu Allah menyiapkan kelapangan yang lain dari kita menghadirkan syahadah tadi, mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat dimanapun,
dalam keadaan apapun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada satu kitab bertuliskan as-salawat ala Rasulillah ahkamuhu wa fawaiduhu, hukum dan kemanfaatannya. Itu di dalamnya dituliskan bahwa idza dakhaltum manzilakum, ketika kalian masuk rumah kalian, masuk ke rumah, fakul salim alaikum, maka ucapkan salam, ya, mahma fihi ahadun aulam fihi ahadun, apakah ada orang ataupun tidak, kita tetap ngapain? Mengucapkan salam. Wasallim ilaika salam, dan sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya man khairan min khalqillah. Maka hak-hak kita tidak akan pernah tertukar dengan hak orang lain. Ada mungkin yang ikut bersama kita, ada mungkin niatan lain yang kemudian mengiringi kita. Ketika kita mengucapkan salam di rumah kita, masuk ke dalamnya bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan tukar hak-hak kita. Artinya apa? Allah tidak akan biarkan kita susah. Allah tidak akan biarkan kita resah. Allah tidak akan biarkan kita gundah gulana. Begitu masuk ke rumah, kita mengucapkan salam, maka rumah itu menjadi baiti jannati. Rumah itu menjadi bagian surga yang Allah telah berikan kepada kita. Inilah yang kemudian Rasul tidak terpisahkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syukur kita tidak sah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada yang paling dicintainya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak jadi apa-apa. Tidak sah kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka makhluk Allah yang paling kita bisa kasihi adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berterima kasih kepada Rasulullah. Allah berikan kita hidayah ma'unah mengenal baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ingatkan, man ahsana ilaikum, siapa orang yang baik kepada kita, maka kita berbalas kebaikan dengannya. Fa in lam tajidu, berbalas itu dengan mengucapkan apa yang kita ucapkan, jazakumullahu khairan ahsanal jaza, innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Terima kasih banyak atas segala apa yang diberikan. Allah mengganti dengan berlipat ganda kalau ada orangnya. Fa in lam tajidu, kalau orangnya enggak ada, fad'ullah, maka doakanlah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, ini bagian dari hak kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban kita dengan manusia, maka ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak, ada yang namanya zakat, ada yang namanya zakat ternominalkan, ada yang namanya wakaf, dan seterusnya. Itu kewajiban kita sesama manusia. Maka Rasul sampaikan,
sayati ala ummatin zaman, nanti pada saatnya ada satu keadaan di mana orang ingin bersedekah, orang ingin berbagi, yang dikasih, yang disedekahi menyatakan fa'ana la hajata bihi. Mohon maaf, saya sedang tidak berhajat. Orang dibantu, yang dibantu nggak mau. Orang disedekahi, yang disedekahi nggak mau. Ada orang dibagi duit, nggak mau. Kenapa? Fala hajata lahu. Saya lagi nggak butuh. Kemarin emang butuh. Kemarin emang pengen. Kemarin emang mau. Tapi kalau sekarang hajat saya udah nggak ada. Itu kewajiban kita sesama manusia. Tapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimas shalah. Kita mendirikan salat kita. Salat yang kemudian menjadi pembatas mabainal kufri, antara kekufuran dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kemudian menjadikan bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan memperbanyak salat. Bahkan Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa wa kana yusolli rak'ataini khafifatain. Rasul terkenal sholatnya lama. Muawiyah pernah sholat bareng dengan Rasul. Rakaat pertama dibaca Al-Baqarah, paling juga sebentar lagi enggak sampai habis ruku, terus sampai akhir, sampai amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ini udah mau terakhir, paling selesai. Enggak taunya nyambung ke Ali Imran. Maka sholatnya Nabi satu kali bisa 1 rakaat 6 juz setengah. Tapi Rasul kali ini menyatakan sholat raka'ataini khafifatain. Sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat apa itu? Raka'ataini qabla safari wa audiha. 2 rakaat ini sering Nabi lakukan, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummul Mukminin menyatakan Rasul kalau punya hajat sholat 2 rakaat. Besok kita pengen melakukan perjalanan, maka sholatlah 2 rakaat. Besok ada objekan, maka sholatlah 2 rakaat. Besok mau nengokin anak ke pesantren, sholatlah 2 rakaat. Kembalinya juga 2 rakaat. Besok ngeliat tanah, besok nawar tanah, maka sholatlah 2 rakaat sebelum berangkat. Inilah yang disebut dengan mendirikan sholat. Bukan hanya sholat-sholat wajib, tapi juga sholat-sholat yang nawafil. Waktu tiya zakah, kita terus berderma, berbagi. Mana qasat min malin, tidak akan pernah berkurang apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan fa'afnah, akan busuk. Apa yang kita pakai akan lapuk. Fama anfaqta fa'abqaita. Yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang kemudian kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Allah berikan kita kesempatan, mudah-mudahan bertemu Ramadan, dan yang sudah daftar haji mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Yang belum berangkat sampai lupa karena mungkin kelamaan nunggunya, mudah-mudahan setelah
berganti menjadi kementerian baru, bukan Kementerian Agama lagi, tapi Kementerian Haji. Mudah-mudahan semakin baik, semakin tertunaikan hak-hak yang lama menanti, bisa cepat maju, bisa cepat berangkat, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Hujan semakin deras, anak kita, keluarga kita yang mungkin di luar, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya dan Allah berkahi kehidupannya. Binti syifa wal barakah wal afiyah. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasihatallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.